Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kesyukuran yang luar biasa di pagi hari ini kita bisa salat berjamaah, salat subuh, dan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi hidup kita, terutama hari ini dan hari-hari berikutnya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan bab yang ketiga tentang mengimani bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Iman diistilahkan sebagai keimanan kepada uluhiyah Allah. Uluhiyah Allah. Seorang muslim beriman bahwa Allah memiliki hak tunggal untuk disembah oleh seluruh makhluk dari generasi awal hingga generasi terakhir. Tidak ada ilah selain Dia. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang berhak disembah selain Dia. La ilaha illallah. Iman tersebut, keyakinan, pertama-tama berdasarkan petunjukan Allah, yaitu melalui firman-firman Allah. Selanjutnya juga berdasarkan dalil-dalil nakli dan akli. Dalil nakli itu dari Allah dan Rasulnya, dalil akli dari hal yang dikaitkan dengan pemikiran atau mungkin kejadian-kejadian. Sebab orang yang diberi petunjuk oleh Allah adalah orang yang memang benar-benar diberi petunjuknya. Sedangkan orang yang disesatkan tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Seperti mungkin banyak penceramah yang mengawali dengan yaitu Alhamdulillahil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Lah berikutnya may yahdihillahu fala mudhillalah. Jadi kalau orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi untuk menyesatkan. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka tidak akan ada petunjuk, walaupun dipaksa-paksa begitu ya. Walaupun mungkin Ustadz Fikri terus berupaya mungkin mengajak dan mengajak, tapi ya ajakan itu tidak ada batasan waktunya, terus berupaya dan berupaya. Yang pertama, dalil nakli, ya. Yang pertama adalah kesaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesaksian para malaikat dan orang-orang berilmu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hak tunggal untuk disembah. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Itu yang pertama. Yang kedua, pemberitahuan Allah SWT tentang hal ini dalam kitab sucinya lebih dari satu ayat, ya, banyak sekali. Di dalam surat Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus, ya, mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi Allah itu tidak mengantuk, tidak punya ngantuk, tidak tidur. Jadi sering kita baca di dalam ayat kursi, ya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah 163, dan ilahmu adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia di sini Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah berfirman kepada nabinya Musa di dalam surat At-Toha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi sebenarnya firman-firman Allah sebelumnya itu banyak sekali, gitu ya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, di dalam surat Muhammad 19, gitu ya. Lalu yang ketiga, pemberitahuan dari para utusan Allah alaihissalam bahwa Allah satu-satunya yang memiliki hak untuk disembah. Begitu pula ajakan para rasul agar umatnya mengakui hak tersebut dengan menyembah Allah semata, bukan menyembah yang lain. Nuh alaihissalam berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, kata Nuh, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada ilah, tak ada yang patut disembah bagimu selainnya. Nah, seperti halnya Nuh, ya, masing-masing dari para nabi yaitu Hud, Saleh, Shu'aib alaihissalam juga mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada ilah bagimu selain. Sementara Musa berkata kepada Bani Israel, patutkah aku mencari ilah untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat, gitu ya. Musa berkata demikian kepada Bani Israel tatkala mereka menuntutnya untuk membuatkan mereka suatu sembahan berupa patung. Sedangkan Yunus dalam tasbihnya mengatakan, tidak ada ilah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Itu tadi dalil-dalil nakli, ya, yang ada di dalam Al-Quran, dalil nakli. Sedangkan dalil-dalil akli, ya, rububiyah Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang sudah terbukti tanpa perdebatan, tentu, ya, meniscayakan uluhiyah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Sebab Rabb yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghalangi pemberian, gitu ya, termasuk yang tadi itu memberi hidayah dan menghalangi hidayah, memberi manfaat dan menimpakan kerugian, itulah yang berhak disembah oleh Allah ciptaannya, dan berwenang atas penyembahan itu selain segala ketaatan, rasa cinta, pengagungan, ya, pengudusan, pengharapan, dan rasa takut mereka terhadap
terhadap Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil akli, manakala semua makhluk merupakan objek ya rububiyah Allah Ta'ala, dalam arti bahwa Allah yang menciptakan mereka, memberi mereka rizki, mengatur urusan mereka, dan memperlakukan mereka dalam segala keadaan, maka apakah masuk akal ada penyembahan selainnya? Apabila sudah jelas tidak mungkin ada makhluk yang berhak disembah, maka hanya pencipta sejati yaitu ilah ya, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, Allah SWT memiliki sifat-sifat sempurna secara mutlak yang tidak dimiliki oleh selain Dia. Misalnya Allah Maha Kuat ya, Maha Kuasa, berkuasa atas segala kejadian yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Allah Maha Mendengar. Jadi ya, kalau mungkin kita nanti di bab berikutnya yang keempat, yaitu asma-asma Allah yang biasa kita sebut juga, dan banyak yang hafal tentang asmaul husna. Nah, semua sifat itu meniscayakan penyembahan oleh segenap hati para hambanya dengan cara mencintai dan mengagungkannya. Juga meniscayakan penyembahan oleh segenap anggota tubuh hambanya dengan cara menaati dan mematuhi. Itu bagian dalil nakli dan dalil akli tentang keimanan kita, tentang keimanan kepada Allah SWT, bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sekitar sebentar yang mungkin perlu kita pelajari, dan insya Allah untuk pekan berikutnya mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa belajar kembali, yaitu di bab keempat tentang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.